Apa kira-kira yang mendorong Pak Dokter untuk mau terjun jadi politisi nih? Gimana Pak Dokter? Dunia politik dengan dunia dokter itu barangkali satu profesi sebenarnya, sama profesinya. Oh sama? Sama ya. Dokter dalam pelayanannya dia mendengar keluhan pasien, apa keluhan pasien, terus apa penyebabnya, bagaimana penata laksanaan, kemudian dicari alternatif pengobatan sehingga pasien sembuh. Sehingga kalau pasien tidak sembuh ya kita cari lagi apa penyebab masalahnya. Barangkali di dunia politik, dunia legislatif ini menyangkut juga keluhan, namun keluhan masyarakat dalam bentuk yang lebih luas. Iya. Kira-kira dari pengalaman sebagai dokter profesional, apa yang bisa kita bawa ke politik nih Pak Dokter? Sejahteraannya, kontribusinya, tingkat kesehatan masyarakat lebih meningkat, misalnya pendidikan lebih meningkat nantinya. Apakah segi anggarannya kita perbanyak, apakah di segi fasilitasnya, alkesnya, dan ini tentu perlu. Dan kata Gaya Hali bilang itu masalah kesehatan. Jadi kalau tidak masuk ya, kapan lagi siapa yang akan memfasilitasi hal ini? Barangkali itu biaya kos lagi. Nah, depan lagi pemerintah nanti adalah memfasilitasi setiap rumah sakit, puskesmas itu dengan alat standar yang ada dokternya. Sesuai tipenya. Sesuai tipenya. Kalau ada dokternya di sana ya kita siapkanlah pasien dokternya. Ada dua hal yang kami lihat di sini kenapa orang itu berobat ke luar negeri. Pertama masalah komunikasi, yang kedua masalah profesional tadi, Jaswin. Satu lagi nih di luar negeri itu pengobatan mahal. Tapi ada satu yang murah sana. Senyumnya murah. Iya. Kalau kita pengobatannya barangkali murah. Iya. Tapi senyumnya mahal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salam dan salam pada Rasulullah Muhammad SAW. Kita mulai membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dunsana Podcast TV. Hari ini kita akan berbicara panjang lebar dengan salah seorang tamu kita yang spesial. Kalau biasanya kita berbicara tentang pendidikan, ekonomi, maka hari ini kita akan bicara tentang kesehatan dengan salah seorang dokter yang sudah punya pengalaman yang begitu hebat dan luar biasa. Dan di podcast kita hari ini kita akan lebih dekat dengan Pak Dokter Elfahmi SPTHT BKL. Waduh Pak, gelarnya panjang betul, luar biasa. Kita sapa dulu Pak Dokter. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Dokter? Sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Dokter atas kehadirannya di podcast kita ini. Dan kita mengucapkan sangat senang menyambut Pak Dokter bisa kita podcast barangkali bisa sampai 1 jam atau 45 menit mengambil waktu Pak Dokter. Terima kasih juga untuk podcast ini. Boleh Pak Dokter silakan sapa-sapa dulu pemirsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi an amana bi nikmatil imani wal islam, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la ilaha illallah. Pertama sekali puji syukur kita panjatkan Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan kepada kita bersama sehingga kita masih berikan nikmat sehat, nikmat iman sehingga dapat melaksanakan aktivitas dan kegiatan kita yang tentu kita niatkan dalam rangka berubudiah kepadanya. Insya. Dan syarat podcast TV yang kami hormati ya, perkenalkan Namo Elfahmi, Dr. Elfahmi SPTHT, tinggal di Kota Solo. Keluarga, istri Dr. Mindasari, salah satu profesi dan kami, dan mempunyai 4 orang anak dengan 2 orang cucu. Di seperti itu kami sampaikan. Iya. Baik, Dunsana Podcast semua, ya kita akan coba lebih dekat dengan Pak Dokter ini. Kita akan timba-timba tentang pengalaman beliau. Dan hari ini sebenarnya Pak Dokter ini akan bersiap-siap akan menjadi caleg untuk PKS, ya kan? Mungkin ada dalam pertanyaan kita, nih Pak Dokter kan sebenarnya dengan profesi dan pengalaman yang sudah nyaman banyak gitu kan, sudah sampai di titik aman gitu loh dalam persoalan karir barangkali Pak Dokter ya. Ini sepertinya mau terjun ke dunia politik Pak Dokter. Apa kira-kira yang mendorong Pak Dokter untuk mau terjun jadi politisi nih? Gimana Pak Dokter? Jadi gini Jaswir. Dunia politik dengan dunia dokter itu barangkali satu profesi sebenarnya, sama profesinya. Oh sama? Sama ya. Dokter dalam pelayanannya dia mendengar keluhan pasien, apa keluhan pasien, apa penyebabnya, bagaimana penata laksanaan, kemudian dicari alternatif pengobatan sehingga pasien sembuh. Sehingga kalau pasien tidak sembuh ya kita cari lagi apa penyebab masalahnya. Barangkali di dunia politik, dunia legislatif
ini menyangkut juga keluhan. Namun keluhan masyarakat dalam bentuk yang lebih luas. Iya. Masalah lingkungan, masalah pekerjaan, masalah nagari, masalah kampung, dan masalah kesejahteraan. Ini yang sampai ke masyarakat. Sehingga ya dengan berubahnya, ini bukan berubah profesi, dengan beralihnya profesi seorang dokter menjadi anggota dewan, barangkali ya untuk ini mencapai lebih luas nih. Sudah mudah-mudahan kalau diamalkan oleh masyarakat ya, kita akan coba mengelola masyarakat ini dengan bagaimana seorang dokter mengelola seorang pasiennya. Berapa seperti itu, Pak? Jadi Pak Dokter tidak pindah profesi berarti. Iya. Dari dokter, saya pikir pindah profesi nih. Ya kan? Iya. Yang tadinya dokter menjadi politisi. Iya. Ternyata menjadi wakil rakyat itu sama sebenarnya profesi dengan dokter gitu. Jadi dari dokter dia memang mengobati orang, padahal sekarang mengobati masyarakat gitu. Oke, baik. Pak Dokter memperbaiki apa yang saya maksud jadinya gitu. Jadi pindah profesi di sana. Jadi kira-kira nih dari pengalaman Pak Dokter yang di bidang kesehatan ini, apa yang mungkin bisa kita bagi kepada pemirsa kita? Jadi kembali kita ke konsep sehat kan. Sehat itu menurut WHO itu ada sehat jasmani, rohani. Cuma oleh Departemen Kesehatan tambahkan sehat itu bisa berproduktif dan bisa berkontribusi untuk masyarakat. Nah, bukannya jasmani aja, rohani juga, tapi juga bisa produktif untuk masyarakat. Sehat jasmani, karena kita bisa melakukan aktivitas kita dalam kegiatan sehari-hari, sehat organ tubuh kita. Namun sebagai orang yang beragama tentu ditambah lagi jasmaninya dalam bentuk nilai keagamaan. Kita punya kaki sehat nih, bisa berjalan. Cuma bagaimana berjalan itu ke arah yang benar misalnya kan. Punya mata sehat, bisa melihat. Kita tambah lagi nilai rohaninya, bagaimana bisa melihat mata itu dengan hal-hal yang menambah keimanan kita pada Allah SWT. Sehat telinga, bisa mendengar. Ditambah lagi, mendengar yang bagaimana? Mengenai untuk kebaikan, mendengarkan keluhan masyarakat, mendengarkan yang baik-baik aja. Jadi itulah konsep sehat menurut jasmaninya. Rohani, siap mental. Nah, bagaimanapun juga ya mental ini harus kita siapkan. Nah, karena bagaimanapun juga sekarang banyak penyakit yang namanya psikosomatis. Badannya sehat, jiwa tidak sehat. Berdepannya kita lihat orang yang badan sehat jadi korupsi misalnya, jadi penjahat. Badan sehat nih, namun jiwa tidak sehat. Ini kita siapkan nanti. Kemudian bisa produktif, bisa mandiri. Nah ini tentu perlu dukungan, dukungan keluarga, dukungan masyarakat, dukungan lingkungan sekitarnya. Bagaimana masyarakat tersebut ya bisa produktif sampai usia berapapun, bisa mandiri minimal untuk dirinya sendiri. Ini dah kita usahakan nantinya bagaimana masyarakat tetap sehat jasmani, rohani, mental, dan bisa mandiri nantinya. Berarti sehat ini hal yang sangat mendasar masyarakat kita. Pak Dokter kan boleh cerita nih, gelar Pak Dokter ini banyak kali nih. Dokter Elfahmi SP, THT, BKL. Kita ini saking awam dengan kesehatan, dengan gelar dokternya saja nggak apal gitu. Boleh cerita dikit? Memang karir dokter maksudnya itu? Jadi kami dimulai pendidikan dulu dari SD, malah ada TK dulu. TK, SD, SMP itu di kampung di Merpanas. Kemudian lanjutkan SMA di Kota Solo. Lanjut S1 Fakultas Kedokteran UNAN. Setelah S1 tugas dulu di Puskesmas, Selungkang ya 3 tahun. Kemudian melanjutkan spesialisasi di bidang THT, bedah kepala leher di USU. Jadi THT bedah kepala leher. Telinga, hidung, tenggorokan, bedah kepala leher. Itulah profesi kami sekarang. Penyakit di bidang kepala sebenarnya. Namanya ngeri kali, Dok. Bedah kepala leher gitu. Iya. Mudah-mudahan nggak sering ke dokter lagi. Ngeri. Misalkan jangan datang lah ke dokter. Bisa orang sakit aja. Sehat terus kita. Tapi berarti secara karir kedokteran nih dari bawah ya, dari dokter sampai spesialis sampai pernah menjabat sebagai wakil direktur di M Nasir. Luar biasa nih. Kira-kira dari pengalaman sebagai dokter profesional, apa yang bisa kita bawa ke politik nih Pak Dokter? Jadi kami banyak berkecimpung di Rumah Sakit M Nasir sebagai Wadir Umum SDM. Peningkatan kualitas SDM masyarakat, SDM pasien, SDM pegawai rumah sakit. Dan ini juga bisa kita tingkatkan nanti ke sumber daya manusia ke masyarakat nantinya. Dan untuk menjadikan SDM kita yang berkompeten, barangkali ada beberapa yang perlu kita punyai. Yang pertama lah profesional, itu penting. Apapun profesi kita harus kita profesional.
Kita seorang pedagang profesional, seorang petani yang profesional, ya, guru yang profesional, seniman personal. Sehingga ya kita tuh harus paham, tidak setengah-setengah. Kalau udah ada profesional, kita akan bisa menjawab profesi kita dimanapun. Yang kedua, knowledge, ilmu. Kita harus punya ilmu. Untuk ilmu ini kita bisa update terus. Jangan berhenti. Kita udah bisa berhenti sampai situ aja. Kita tambah ilmu kita. Sehingga kita bisa mengikuti perkembangan teknologi misalnya kan. Seorang petani, kita ikuti perkembangan pertanian misalnya. Yang harusnya panen 3 kali setahun ya menjadi 5 kali setahun. Gimana caranya? Harus kita tambah ilmu kita terhadap profesi kita tadi. Yang ketiga, skill. Terus kita asah nih, keterampilan kita harus terampil nih. Sehingga bagaimana SDM kita ini, masyarakat kita ini terampil dalam segala bidang nantinya. Tidak hanya satu sisi terampil, tapi yang lain tidak. Kalau bisa ya ada alternatif profesi masyarakat. Kalau mentor ini apa lagi yang bisa lakukannya? Di keterampilan ini tentu ya perlu dukungan dari pejabat pengambil keputusan bagaimana melatih masyarakat ini. Sehingga masyarakat ini terampil dalam keahliannya, terampil dalam mengembangkan ilmunya. Nah, ini keempat paling penting nih, Jaswir. Sikap dan perilaku ini paling penting. Attitude. Karena attitude kita sebagai masyarakat ya, itu mencerminkan attitude yang akhlakul karimah ya. Kalau kita di Minang ya attitude yang ada bahasa isyarat bahasa kita bulah. Itu yang paling penting nih. Dan peran terakhir berarti adalah kita sikap profesional, sikap responsible. Bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Tidak cuci tangan. Kita melakukan ini kita bertanggung jawab. Inilah kita harapkan kepada masyarakat kita, tentunya masyarakat yang kompeten di bidangnya masing-masing. Ini kita bisa lakukan nantinya, dan tentu dengan tugas bersama ini, stakeholder, pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun ya anggota dewan nantinya. Bagaimana masyarakat kita ini masyarakat yang kompeten di bidangnya masing-masing. Begitu Pak Jaswir. Oke, mantap sekali. Jadi Pak Dokter ini pengalaman dalam pengembangan SDM ya, terutama SDM kesehatan. Kalau kita bicara tentang kesehatan masyarakat lingkungan kita lah, pertanyaan kira-kira bagaimana sebenarnya tingkat kesadaran untuk sehat ini di lingkungan masyarakat kita gimana Pak Dokter? Barangkali dengan meningkatnya teknologi, meningkatnya sarana-prasarana, masyarakat dimudahkan dalam segala hal. Sepertinya pergi satu tempat, kalau dulu masyarakat jalan kaki. Sekarang karena udah ojek, malas jalan kaki, ini ojek lagi. Kami masih ingat waktu di sekolah ya jalan kaki 2 kilo, 5 kilo itu biasa aja. Tapi anak-anak kita sekarang kan ya malas jalan kaki, akhirnya naik ojek. Enaknya sesaat, nanti akan dirasakan 30 tahun lagi ya nggak kuat lagi berjalan. Balik lagi. Pola hidup. Nah, lifestyle kita, gaya hidup kita. Kemudian pola makanan misalnya. Kalau dulu waktu kita sekolah, kita ke sekolah bawa bekal nih. Dikasih nasi, dikasih sambal, enggak belajar di sekolah. Tapi sekarang anak-anak kita di sekolah oleh orang tuanya karena instan, dikasih uang jajan. Sehingga yang dilakukannya adalah belanja di sekolah yang kebanyakan adalah makan makanan fast food. Banyak bahan kimia yang itu dikonsumsi tiap hari. Akibatnya bukan sekarang, itu bisa kita rasakan 20-30 tahun banyak penyakit yang timbul. Jadi polanya sekarang itu ya malas gerak, konsumtif, makanan instan, ya, yang mengandung bahan kimia terus tiap hari. Ya, jadi itu yang pola-pola yang mengganggu nanti terhadap kesehatan untuk pada usia masyarakat kita selanjutnya. Di bidang THT telinga misalnya kan, masyarakat sering mereka headset tiap hari, betul. berlama-lama kan. Ini gaya hidup baru nih. Kalau dulu tidak ada musik. Kita Walkman aja dulu. Sekarang ya headset tiap hari nih berjam-jam. Iya. Sehingga terganggulah pendengaran. Itu berefek kepada telinga. Berefek terhadap saraf pendengaran. Akhirnya harusnya orang tuh 5-60, ini 30 udah mulai alat bantu dengar. Nggak dengar lagi. Karena kebiasaan tadi. Musik keras-keras, pakai headset tiap hari, kerja tidak pakai alat pelindung. Jadi berarti gaya hidup seperti ini barangkali yang masih ada di masyarakat kita yang harus kita ubah nanti. Barangkali peran dari edukasi tenaga kesehatan masih perlu diperbanyak lagi. SDM tadi deh. SDM lagi. Jadi itulah perubahan pola-pola penyakit kita sekarang, dari penyakit-penyakit dulu infeksi, sekarang berubah menjadi penyakit-penyakit yang non-infeksi. Karena kebiasaan tadi. Apa penyakit infeksi? Penyakit diabetes misalnya. Penyakit jantung, penyakit jantung, penyakit ya keganasan, dan infeksi ya, yang kena pola hidup yang salah tadi. Ini
anak-anak muda sekarang Iya, sebenarnya. Ya kan ini anak-anak Iya. muda. Ya, saya lihat pertama kalau kita lihat kadang-kadang agak karena main handset itu kan. Iya. Kalau dipanggil orang tuanya kan nggak dengar. Nggak dengar ya. Bisa jadi karena memang udah budek kali ya. Artinya karena apa? Kemudian gaya hidup itu Iya. membuat makanan-makanan yang dikonsumsi itu kan Iya. membuat penyakit, banyak Iya, penyakit. banyak ya. Justru anak-anak muda sudah kena diabetes. Iya. Anak-anak muda, kemarin ada tetangga saya, ada kena usia 33, masih gadis, Iya. meninggal karena ginjalnya sudah Iya. cuci darah 2 tahun lamanya. Di usia yang muda sudah sakit gitu. Iya, iya. Berarti kan ini warning untuk anak-anak Iya, muda iya, sebenarnya, untuk merubah pola hidupnya Iya, iya. untuk sehat ya. Iya. Ini kan sangat serius sebenarnya persoalan Pak Dokter ya. Iya, iya. Di peran anak muda dan peran orang tua yang paling penting nih. Orang tua Jasmine, sebenarnya. ya. Iya, iya. Karena orang tua udah memberikan hal-hal yang tidak baik tadi pada anaknya. Iya, iya. Mulai dari TK, Iya, iya. udah diajarkan mengkonsumsi makanan-makanan ya KFC, instan, ya. KFC misalnya kan. KFC yang Iya, iya. ayamnya disuntik, steroid yang Iya, iya, iya. yang harusnya 6 bulan besar sekarang 1 bulan udah bisa konsumsi ya. Iya, iya, iya. Makan makanan yang minuman dalam kaleng misalnya kimia dikonsumsi tiap hari dalam jangka waktu yang lama. Ya, tentu saja ini ginjal kita tidak bisa mentoleransi ini. Hati kita tidak bisa mentoleransi ini karena ya dikasih terus bahan-bahan kimia. Ini menimbulkan penyakit-penyakit pada usia 30-40 udah muncul dia. Berarti Jasmine. secara umum Iya. kesadaran kita Iya. untuk sehatnya masih rendah. Iya. Makanya saya kadang mikir kalau ke rumah sakit, kok rumah sakit sekarang penuh gitu ya? Iya. Apakah karena BPJS atau karena orang sakit banyak gitu? Ya, berarti kesadaran masyarakat kita sendiri. Kita mencari yang instan, malas bekerja, mencari yang cepat aja. Iya, iya, Mencari iya, cepat aja sehingga ya perlu edukasi pada masyarakat kita secara luas ya. Kembali lagi ke pola hidup orang-orang tua kita dahulu ya, Iya, iya, iya. yang menghindarkan bahan-bahan kimia, sering bergerak senjal kaki, sehingga kesehatan fisik kita, kaki kita, jantung kita, paru-paru kita ya terlatih terus. Tidak mencari enaknya sekarang tapi lupa sehatnya kemudian. Iya, iya, iya. Jadi ini yang perlu kita lakukan pada masyarakat kita ya, pola-pola seperti ini barangkali Jasmine. Boleh, Pak Dokter silakan minum Oke, dulu. terima kasih. Semangat Pak Dokter cerita. Alhamdulillah kayak ya. Silakan bismillahirrahmanirrahim. gitu. Sama-sama gitu Pak Dokter. Ya. Saya dengar Pak Iya. Dokter ya, rata-rata masyarakat Indonesia Ya. sering berobat ke negara tetangga, Ya. ya kan? Ya. Mereka mengatakan di situ lebih murah. Ya. Dan ternyata Ya. ketika dikata apa dia diagnosa sama dokternya, salah satu yang disampaikan kepada pasien dari Indonesia ini adalah malas. Ya. Kalian malas bergerak, malas berjalan katanya. Ya. Itu jadi catatan buat mereka. Jadi kita ini karena hidupnya memang ya dimanjakan dengan transportasi segala macam, Ya. sehingga gerak kita kurang gitu. Ya. Ya. Simpel saja berarti dokter. Ya. Berarti kan Ya. dikata bukan secara ini iklimnya kita yang membuat sakit negaranya yang, tapi tidak, pola hidup tadi kan gitu kan. Ya. Ya. Sehingga entah gimana orang lebih suka berobat ke luar negeri Iya, iya. ketimbang Iya. di Indonesia sendiri gitu kan. Padahal sebabnya adalah pola hidup. Nah, kalau kita bicara tentang politik di kesehatan itu Pak Dokter, Ya. kenapa orang lebih percaya berobat? Ini orang berjuang Iya, iya. sebenarnya kan. Saya pernah Ya. Sumatera Barat ini sebenarnya punya posisi yang bisa Iya. untuk dimajukan di sisi kesehatan itu. Nah, kalau kita bicara itu gimana Pak Dokter? Baik. Agar orang-orang awak kok hendak berubah ke iya. negeri seberang lebar acara itu kan gitu. Ini memang betul-betul tantangan nih dari pelayanan kesehatan dan Iya. medis kita di Indonesia ini. Iya, iya, iya. Ada 2 hal yang kami lihat di sini kenapa orang tuh berobat ke luar negeri. Iya. Pertama masalah komunikasi, yang kedua masalah profesional tadi, Iya, Jasmine. iya, iya, iya. Komunikasi. Heeh. Perlu kita latih pada pasien-pasien kemudian kita berkomunikasi secara verbal dan non verbal. Mm-mm. Maksudnya ya secara verbal itu dengan sapa, salam, tanya, Iya, iya, apa keluarnya Bu. Mm. Non verbal barangkali dengan sikap kita, ruangan yang enak, yang nyaman. Nah, barangkali ini kita perbaiki sehingga ya bagaimana dia mereka keluar senyaman dia berobat di Indonesia sama Iya, dengan iya, iya. seperti Indonesia. Kemudian sikap pelayanan kita, pemberian edukasi kepada pasien-pasien kita, masyarakat kita. Nah, kita cenderung barangkali juga pernah berobat ke dokter, Mm-mm. ditanya enggak habis itu misalnya. Mm-mm. Apa pantangannya, apa yang sudah lakukan di rumah, Mm-mm. nah, kemudian apakah penyakit menular atau tidak, kapan harus kontrol. Mm. Harusnya kan dijelaskan nih. Iya, iya, iya. Nah,
Dan itulah kelebihan kalau di luar negeri, mereka mengedukasi pasien-pasien mereka sehingga memang waktu lebih lama nih. Pasien tidak banyak, waktu lebih lama, bisa 1 jam, bisa setengah jam. Kalau Indonesia pasien ramai berarti waktunya tidak ada. Kita 15 menit selesai gitu ya. Mereka bukan hanya mengedukasi pasien, tapi juga mengedukasi keluarganya. Iya. Diterangkanlah penyakitnya ini pencegahannya, support keluarga, ini penyakit benar atau tidak. Sampai kos biayanya pun fix, jelas nih. Biayanya sekian. Nah, barangkali ya sikap masyarakat kita, sikap pelayanan kesehatan barangkali bisa beralih ke sana nanti. Sikap mengedukasi komunikasi dengan pasien. Kemudian menjelaskan kepada pasien-pasien kita itu ya, tentu ya, tentang pengobatan apa rencana selanjutnya. Kenapa harus lakukan ini? Itu barangkali sangat penting sekali. Sehingga pasien tahu nih, saya berlama-lama di rumah sakit ini, mau diapain ini? Nah, ini perlu kita terangkan nih. Kadang-kadang kita udah 5 jam di UGD, pasien bingung nih. Apain saya lagi nih? Nggak kena diterangkan. Bahkan ada juga yang sudah pulang di rumah sakit, waktu ditanya, sakitnya apa? Nggak tahu pasien. Ini nggak dijelaskan. Jadi barangkali aspek ini diterapkan oleh tenaga kesehatan nantinya, edukasi diperbanyak, menjelaskan kepada pasien setiap tindakan yang akan dilakukan. Ini perlu waktu nih, memang perlu waktu kan, sehingga ya tentu ya saya belajar sehingga pasien-pasien kita tidak lari ke luar negeri. Jadi memang keluhan rata-rata pasien kepada rumah sakit pemerintah saya itu di pelayanan kayak gitu. Artinya mungkin pelayan suster atau apanya yang kurang sabar, komunikasi tadi yang verbal tadi pengaruh. Dan satu lagi nih di luar negeri itu pengobatan mahal. Tapi ada satu yang murah sana. Senyumnya murah. Iya. Kalau kita pengobatannya barangkali murah. Iya. Tapi senyumnya mahal. Ini barangkali ini perlu kita sinkronkan. Pengobatan murah, senyumnya juga murah, sikapnya juga murah. Jadi sehingga masyarakat tertarik kepada berobat ke tempat kita. Itu kita lakukan. Ada juga masyarakat yang harus dipahamkan. Ketika dia berobat, dia kan bayar mahal misalnya dokter. Itu kita tanya, yang mahal itu apanya? Sehatnya atau sakitnya, gitu kan? Kan sakit itu mahal. Tapi sebenarnya mahal itu sehatnya, kan gitu kan? Membeli sehatnya bukan karena sakitnya gitu kan? Maka sehat itu adalah hal yang harus dijaga gitu Pak Dokter ya. Ya memang ada pepatah mengatakan ya kesehatan itu bukan segalanya. Tapi segalanya tidak akan berarti kalau kita tidak sehat. Iya. Kita punya apa-apa itu kalau kita tidak sehat dibatasi semua. Iya. Uang banyak, makanan dibatasi. Tidak boleh makan gula, tidak boleh makan seafood. Dibatasi. Kita punya uang nih. Jadi sehat itu berharga sekali. Tentu kita harus jagalah. Preventif lah masalah kesehatan ini dari gaya hidup kita dari muda nih. Nah, kalau menjaga dari tua udah terlambat sebenarnya. Betul. Dari muda, dari remaja, sehingga kita nanti ya, satu investasi yang sangat besar kita dapatkan nanti di hari tua. Menariknya Pak Dokter dari seorang dokter spesialis kemudian ke jenjang politik, ya kan? Pertanyaan saya gini Pak Dokter, kok Pak Dokter milih PKS gitu loh? Kan saya yakin nih dengan Pak Dokter sebagai spesialis sudah pasti punya reputasi kan gitu kan, dan banyak dirayu oleh yang lain ini. Kok pilihannya ke PKS Pak Dokter? Sebenarnya apapun yang kita lakukan itu kan sebenarnya ibadah. Ibadah okay. Kita niatkan nih ibadah kita lakukan. Dan kami lihat selama ini ya PKS ini sebagai partai dakwah. Partai dakwah di samping kita bertugas sebagai wakil rakyat, kesempatan kita untuk berdakwah, kesempatan kita untuk mensejahterakan masyarakat, mulai kebijakan, melewat anggaran, menyapa masyarakat nantinya, sehingga ya kenapa tidak kita coba? Kalau selama ini kami mencoba melayani masyarakat dalam skala kecil, pasien, mahasiswa, kenapa tidak kita coba dalam masyarakat lebih luas? Nah, kita punya kewenangan untuk itu, sehingga dengan adanya dipegang amanah nih oleh Ketua DPW untuk caleg sebagai legislatif nih kami terbang bagaimana kita untuk ibadah lebih luas nih. PKS selama ini konsisten terhadap masalah kemasyarakatan. Dan terakhir kemasyarakatan adalah menolak undang-undang Omnibus Law. Betul. Sehingga di bidang kesehatan nih barangkali ya sangat tertarik nih. Sangat penting ya. Jadi di dunia untuk dunia kesehatan. PKS nih care terhadap masalah kesehatan ini. Betul. Jadi itu Jaswid. Kami tertarik ini. Lagian juga saya Pak Dokter sebenarnya dengan profesi dokter sudah di posisi aman dan puncak kan gitu. Saya juga paling kawan-kawan kalau misalnya orang di parlemen Pak Dokter, maaf ya, ada yang memang pengen sekedar memperlihatkan eksistensinya. Ada juga yang memang pengen memperbaiki status level sosialnya.
ada cuan di situ misalnya kan gitu kan. Kalau Pak Dokter nyari apa lagi kan gitu kan, cuannya tuh ada di spesialisnya gitu kan. Jadi kemungkinan kalau maju sama PKS cuannya juga nggak ada Pak Dokter gitu kan. Kira-kira Pak Dokter cari apa lagi gitu loh. Jadi yang Jasmine sampaikan memang seperti di lapangan. Teman-teman seprofesi baik ID maupun dokter spesialis, ngapain Pak Dokter repot-repot lagi? Udah nyaman, udah praktek maju lagi ke sana. Tentu kita kembali lagi kepada yang tujuan hidup kita tadi untuk berdakwah tadi. Kalau kita tidak mencoba, siapa lagi akan mencobanya? Profesi dokter tidak lagi masuk. Nanti yang mengolah undang-undang kesehatan, protes kita di belakang. Kita tidak ada di sana. Betul. Yang mengerti masalah kesehatan, pendidikan tentu orang yang memang latar belakangnya bidang itu. Jadi dengan demikian ya bisalah membantu teman-teman kita bidang kesehatan, pendidikan ya bagaimana ya kesejahteraannya, kontribusinya ya, tingkat kesehatan masyarakat lebih meningkat misalnya, pendidikan lebih meningkat nantinya. Apakah segi anggarannya kita perbanyak, ya, apakah di segi fasilitasnya, alkesnya, dan ini tentu perlu. Dan kata gaya ahli bilang itu masalah kesehatan. Jadi kalau tidak masuk ya kapan lagi siapa yang akan memprestasi hal ini? Barangkali itu Jaswir. Iya, berarti memang harus ada orang yang paham dengan kesehatan di parlemen gitu kan. Iya, jadi tidak mau kalau Pak Dokter yang jadi di parlemen itu tidak cari cuan nih, kan tidak cari nama, tapi memang betul-betul perjuangan dan dakwah gitu kan. Ini luar biasa. Kita apresiasi nih. Baik Dunsana Podcast ya. Ini hal spirit yang luar biasa dan inspiratif sekali dari Pak Dokter kita karena untuk maju di parlemen tidak nyari nama besar, eksistensi sosial misalnya, tapi adalah bagian dari perjuangannya di bidang kesehatan dan bagian dari dakwah. Ini luar biasa. Kita dukung Pak Dokter. Ini menarik lagi. Kepada Dunsana Podcast ya, ikuti terus podcast ini karena nanti ya dan berikan komentar ya di halaman komen dan kemudian klik link di subscribe di description. Nah, kita akan berikan nanti gift kepada 5 komentar terbaik ya. Harusnya kita awal sudah disampaikan tuh Pak Dokter. Nanti Pak Dokter akan ngasih hadiah ke kita nanti kayak gitu. Insyaallah. Insyaallah. Baik, Pak Dokter. Jadi kembali ke politik anggaran soal kesehatan. Kalau pendidikan itu kan Anda anggaran 20% atau 30%. Amal dulu 30% kalau nggak salah kan. Kalau di kesehatan gimana Pak Dokter? Kalau ada 10% yang anggaran untuk kesehatan. Ada anggaran untuk kesehatan 10%. Barangkali ke depannya ya ini tidak dihilangkan oleh pemerintah nih. Malah dipertahankan. Bagaimana akses masyarakat terhadap kesehatan itu dipermudah. BPJS yang dibayar oleh pemerintah diperbanyak nih. Bukan hanya mandiri, tapi dilihat betul-betul masyarakat kita yang membutuhkan. Dan masalah pada masyarakat kita adalah ketika mereka tuh bekerja, mereka tidak memikirkan nih masalah kesehatan nih. Yang penting dapat uang, dapat untuk kehidupan sehari-hari, dan tidak ada deposit untuk masalah kesehatan yang bisa timbul kapan saja. Bagaimana hal seperti ini ya di-cover oleh pemerintah kita, sehingga nanti masyarakat tidak memikirkan lagi masalah kalau mereka sakit mana dia berobat. Malah ada yang sakit pas kami, kenapa tidak mau dirawat? Kalau saya dirawat di rumah sakit, terus yang saya kerja siapa? Akhirnya penyakitnya berlarut-larut. Artinya dipermudah lah untuk masyarakat yang memang betul-betul tidak mampu ini ya diberikan oleh pemerintah, melalui itu dianggarkan oleh pejabat berwenang, apakah bupati, apakah gubernur yang berkompeten dalam hal ini. 10% ini sama dari pusat, kemudian dari provinsi ke dan dari daerah juga nilai 10%. Barangkali pemerintah bisa memperbanyak, ini tergantung sebenarnya kan kebijakan ini. Kebijakan ya. Diperbanyak juga boleh sebenarnya kan penganggaran. Tentu kita lihat Pemdanya, Pemkonya ya aspiratif terhadap masyarakatnya. Kita di hal ini seperti itu kurang kan masih? Masih kurang nih. Kurang ya? 10% kan cukup. Tidak cukup barangkali. Kira-kira yang 10% itu kemana aja tuh Pak Dokter biasanya? Itu biasanya ya untuk pembelian alat, alkes, gedung misalnya kan. Fisik ya? Fisik untuk bantuan kesehatan, BPJS untuk pasien-pasien yang tidak mampu barangkali kan. PBI biasanya diberikan oleh pemerintah. Jadi barangkali kita perbanyak sehingga masyarakatnya tidak dirujuk tetap pada rumah sakit tersebut. Dan masalah pada fasilitas kita sekarang adalah di M Nasir kita masih TPB. Dokternya ada, tapi alat tidak ada. Tidak ada. Harus dirujuk ke TPA misalnya. Di rumah sakit TPC dokternya ada.
dia bisa melakukan, tapi kalau alat tidak Alat ada, tidak ada. terus jadi TPB, akhirnya biaya kos lagi. Nah, depan lagi pemerintah nanti adalah memfasilitasi setiap rumah sakit, puskesmas itu dengan alat standar yang ada dokternya. Sesuai tipenya. Sesuai tipenya. Kalau ada dokternya di sana ya kita siapkanlah pasien Iya, untuk dokternya. Apa sehingga bagaimana dokter bisa bekerja di daerah tersebut. Sehingga tidak datang aja tapi sebagai datang rujuk sehingga nah, saya katakan dokter itu tidak pernah ada di sana. Karena alat tidak ada nih. Kompetensi bisa. Jadi ini memang perlu investasi. Nah, kita menganggap investasi dan kesannya investasi yang jangka panjang yang perlu kita tingkat nih, bukan jangka pendek nih, jangka panjang. Jangka panjang ya. Iya. Masyarakat kita sehat tentu produktif. Tapi kalau masyarakat sakit bukan untuk bekerja aja susah kan. Jadi barangkali perlu kita perjuangkan nantinya ya bagaimana anggaran kesehatan ini oleh pusat, Pemprov, Pemda dipermudah lah masyarakat kita. Itu aja barangkali. Baik Dunsana Podcast ya. Jadi kita sudah panjang lebar bicara dengan Pak Dokter kita ini dan mungkin akan sampai pada sesi ujung. Tapi sebelumnya ya tonton terus ya podcast ini dan kemudian jangan lupa memberikan komentar dan klik link di description. Maka kita akan berikan nanti 5 komentar terbaik akan kita beri hadiah dan hadiahnya dari Pak Dokter. Pak Dokter kita lanjut ya Pak Dokter. Ini kan Sumatera Barat ini daerah pariwisata. Kemudian banyak juga konsep beberapa negara lain menggabungkan antara pariwisata dengan kesehatan atau rumah sakit yang terintegrasi gitu kan. Sehingga banyak orang-orang Indonesia kadang-kadang saya ketemu ya kan kebetulan di provinsi sebelah, mau kemana Pak? Singapura. Oh, sakitnya apa Pak? Batuk katanya kan. Sekedar berobat batuk aja mereka ke luar negeri gitu kan. Nah, kira-kira kalau kita tanya kenapa sih itu di situ lebih terintegrasi lah katanya kan. Nah, penginapan kita nggak mikir lagi. Kira-kira kalau Sumatera Barat ini dengan daerah wisata seperti ini apa tidak memungkinkan kita buat konsep kesehatan yang dengan pariwisata itu Pak Dokter? Gimana kira-kira? Ini Joshua. Di konsep itu bisa kita rasakan di Sumatera Barat, apalagi tempat wisata daerah kita ini sangat banyak sekali kan. Dari gunung, lembah, hutan, laut, ada semua. Ada semua. Tapi yang paling kita beri pertama adalah bagaimana masyarakat memang percaya dia berobat di tempat kita, itu sebenarnya penting dulu. Yakinkan dulu masyarakat itu mau berobat ke fasilitas kesehatan yang ada di daerahnya. Untuk meyakinkan tentu ya dia yakin pada dokternya, yakin ke perawatnya, mereka bisa nyaman di tempat tersebut. Kemudian yakinkan juga bahwa alkes dalam tersebut ya cukup, sehingga tidak perlu dirujuk lagi. Jadi kita benar rumah sakit kita, pelayanan kita, tenaga medis kita tentu harus kita lengkapi dulu. Nah, kemudian baru kita kembangkan dalam bentuk ya wisata tadi, baru kita gabungkan. Tapi selama kita masih berkutat masalah kesehatan, masalah alat, masalah pelayanan yang tidak memadai, tentu masyarakat tidak mau datang ke tempat kita. Jadi bisa konsep ini kita laksanakan, barangkali bisa mengalahkan daerah Singapura atau Malaka nantinya. Ini kita benahi dulu. Mereka nyaman berobat ke fasilitas kesehatan kita, ini kita benahi bersama-sama. Baru kita masuk nanti ke tempat wisatanya. Baru bisa kita jual ke tempat lain. Kita benahi dulu. Kita benahi dulu di dalamnya. Benahi dulu rumah sakit kita seperti Pak Dokter ya. Oke baik, sekarang nanti Pak Dokter kan maju nih. Caleg PKS nomor 7 ya. Ya, kan nomornya nomor cantik nih. Nomor cantik ya. Enggak, biasanya orang kadang-kadang kan kalau tidak nomor 1 ini lemes dia Pak Dokter. Tapi beberapa caleg yang lain semangat gitu kan. Ya kan, saya nggak tahu kalau Pak Dokter ini. Kira-kira bagaimana nih Pak Dokter? Peluang Pak Dokter atau bagaimana Pak Dokter melihat dengan nomor 7 ini untuk bisa masuk ke parlemen, gimana Pak Dokter? Optimismenya gimana? Saya nomor 7 bahal nih. Ronaldo nomor 7. Oh, Ronaldo mantap. Tepuk tangan dulu. Mahal nomor 7. Berarti bisa dicari sebenarnya. Dicari ikonnya Ronaldo gitu kan. Oh, mantap. Jadi kami masuk di parlemen ini mengambil tagline PKS juga nih ya, Jasmine. Apa itu? Profesional. Nah, profesional. Ya. Insya Allah kami akan profesional dan tentu ya memahami apa tugas anggota dewan tersebut. Memahami aspirasi masyarakat nantinya sehingga ya anggota dewan itu bukan hanya sebagai duduk sementara tapi juga mewakili rakyat, mewakili masyarakat. Dekat dengan tidak berjarak lah artinya. Tetap berbaur dengan
masyarakatnya profesional kita di sebagai anggota dewan seperti kami sebutkan tadi dari kompeten SDM kompeten tadi. Iya, betul. Yang kedua adalah komitmen, ini paling penting nih. Ya. Komitmen terhadap apa yang telah kita lakukan nih. Nah, kita tetapkan sepertinya kita tetapkan. Kita berjanji kepada masyarakat akan memungkinkan kita siapkan. Iya. Kita berjanji kepada masyarakat membuat undang-undang yang peroleh, kita siapkan seperti itu. Artinya tidak berubah. Kalau kita sudah seperti ini, kita lakukan seperti ini. Iya. Yang ketiga sinergi ya. Karena apa yang kita lakukan itu memang kita bersinergi dengan masyarakat kita, dengan menagari kita, dengan konstituen kita. Wakil tidak bisa bekerja sendiri. Tapi waktu dia bekerja harus ingat nih, saya ini konstituen di mana nih? Apa aspirasi masyarakat nih? Sesuai enggak dengan kita kerjakan ini dengan aspirasi masyarakat? Jadi apapun yang dilakukan anggota dewan itu harus sinergi dengan, tanyalah dulu ini prioritas atau tidak nih. Nah, jangan nanti jalan sudah bagus diperbagus lagi jalan. Pada masalah jalan yang jelek nih. Nah, bangunan sekolah sudah bagus dirombak, bikin lagi gedung baru. Padahal masih bisa dibangun sekolah yang lain yang belum nih. Jadi prioritas penganggaran ini nanti kita sinergikan dengan masyarakat. Ini butuh atau tidak nih. Nah, jadi sehingga jangan diberikan kegiatan-kegiatan yang mubazir artinya, yang tidak produktif setelah dibangun artinya tidak dimanfaatkan, nilai jualan tidak ada. Jadi barangkali itu yang perlu kita branding nanti. PKS Jadi, tadi. brandingnya adalah PKS, profesional, komitmen, dan sinergi. Wah, mantap. Sudah ada tagline-nya nih. Tinggal di branding aja. Pakai Ronaldo. Ronaldo. Ya, nanti harus ada gambarnya nih, menunjuk angka 7 nih. Mantap. Harus itu dulu Ronaldo. Baik, jadi sangat menarik ya. Ini tiap orang punya cerita berbeda. Ya, kemarin lain orang lain lagi, misalnya Pak Dokter juga punya cerita yang berbeda. Yang hal baru menurut saya. Dan spiritnya baru, semangatnya baru. Jadi kita dukung nih Dunsana ya podcast, kita dukung Pak Dokter kita ini untuk maju ya di DPRD provinsi mewakili Solo ya Pak ya. Solo Raya ya, Kota Solo, Kabupaten Solo, Solo Selatan. Dan mudah-mudahan Pak Dokter ada di kursi di DPRD provinsi nanti mudah-mudahan ya. Insya Allah dukungan masyarakat. Kita dukung Pak Dokter kita. Baik, demikian barangkali ya bincang kita dengan Pak Dokter, dan mudah-mudahan ya kita doakan kembali beliau bisa berjuang bersama PKS di DPRD provinsi dan akan memperjuangkan aspirasi masyarakat untuk kesehatan agar kesehatan Sumatera Barat lebih baik lagi Pak Dokter ya. Dan agar anggaran untuk kesehatan masyarakat kita lebih meningkat lagi sehingga masyarakat sehat. Ya, tidak hanya sejahtera juga sehat. Karena sehat itu adalah mahal Pak Dokter ya. Tidak bisa dibeli. Jadi kalau kita selama ini mengatakan sakit itu mahal, yang mahal itu sehat. Maka ketika Anda sehat, syukurilah Pak Dokter ya. Maka mudah-mudahan demikian, dan jangan lupa ya berikan komentar terbaik Anda untuk podcast ini, dan 5 komentar terbaik akan kita beri hadiah, dan jangan lupa ya klik linknya di description. Demikian barangkali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Dokter. Terima kasih. Oke, dingin tak Pak Dokter.